Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu para pemirsa channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kita akan mengkisahkan tentang pemberontakan Rakuti dan juga Rasemi pada Majapahit. Ya, Kidung Sorandaka menyebutkan pada tahun 1316 ayah Patinambi yang bernama Pranaraja meninggal dunia di Lumajang. Tokoh Rasemi ikut dalam rombongan pelayat dari Majapahit. Kemudian terjadi peristiwa tragis di mana Nambi difitnah melakukan pemberontakan oleh seorang tokoh licik bernama Mahapati. Raja Majapahit saat itu adalah Jayanegara, putra Raden Wijaya. Karena terlanjur percaya kepada hasutan Mahapati, ia pun mengirim pasukan untuk menghukum Nambi. Saat pasukan Majapahit datang menyerang, Rasemi masih berada di Lumajang bersama rombongan lainnya. Mau tidak mau, ia pun bergabung membela Nambi. Akhirnya Nambi dikisahkan terbunuh beserta seluruh pendukungnya, termasuk Rasemi. Para raton menyebutkan pada tahun 1318 Rasemi melakukan pemberontakan terhadap Majapahit. Hal itu cukup berbeda dengan naskah Kidung Sorandaka yang menyebutkan Rasemi tewas membela Nambi pada tahun 1316. Para raton mengisahkan secara singkat pemberontakan Rasemi terhadap pemerintahan Jayanegara. Pemberontakan itu ia lakukan di daerah Lasem. Akhirnya pemberontakan kecil ini dapat ditumpas oleh pihak Majapahit, di mana Rasemi akhirnya tewas dibunuh di bawah pohon kapuk. Sebetulnya Rakuti sudah amat ingin memangkatkan sang Prabu karena telah menjadi sebab meninggalnya sang istri dan telah merusak rumah tangganya. Untuk bisa berdekatan dengan raja, Rakuti mengatakan dengan terus terang, membeberkan kelicikan Mahapati yang selalu membuat laporan palsu dan menyebar fitnah untuk menanamkan permusuhan di dalam istana Majapahit. Sri Raja amat marah. Rakuti ditugaskan untuk menangkap sang Mahapati. Mahapati yang waspada akan datangnya bahaya segera keluar dari kepatihan untuk lari mengungsi masuk ke dalam hutan dan mati dalam kenistaan. Alkisah yang ada di Padepokan Pandanwangi, Pendeta Damarjati sedang berbincang-bincang dengan Ibunda Rakuti, yaitu Nyai Surengrono, dan yang menjadi topik perbincangannya adalah mengenai kedua putranya yang berlawanan keinginannya. Rakuti, putra pertama, amat tinggi cita-citanya ingin menjabat sebagai raja. Sedangkan adiknya Kanaka
si bungsu ini amat setia pada raja dan setia pada Majapahit seisinya. Di tengah-tengah mereka yang sedang asyik berbincang, datanglah Rakuti yang sedang memulai niatnya untuk memberontak. Niatan Rakuti yang seperti itu tidak disetujui oleh sang paman, yaitu Empu Damarjati. Sehingga terjadilah silang pendapat antara Rakuti dan Empu Damarjati. Rakuti yang memang mendapat dukungan dari ibunya dengan berani menyerang Empu Damarjati. Empu Damarjati ditendangnya hingga terlempar keluar dari padepokan. Dengan serta-merta berkatalah Empu Damarjati yang pendiam itu bahwa Rakuti akan mati di tangan gajah yang lepas dari ikatan. Belum reda amarah Rakuti, namun terhenti oleh datangnya Kanaka yang tidak dapat menerima tindakan Rakuti terhadap Empu Damarjati. Terjadilah perselisihan antar kedua saudara keturunan darah Surengrono, dan perkelahian tidak dapat dihindarkan. Belum ada yang menang, belum ada yang kalah dalam perkelahian itu. Segera Nyai Surengrono melerai mereka. Rakuti dan Kanaka berpisah saling mempertahankan pendapat masing-masing. Rakuti merasa tidak ada penghalang lagi. Dia mengira bahwa para Dharma Putra sudah tidak ada yang patuh pada Sri Raja. Sehingga Rakuti membentuk barisan bawah tanah guna memangkatkan sang Prabu. Di suatu malam yang dingin, Rakuti dan teman-temannya memaksa masuk ke istana. Seketika gempar yang ada di dalamnya. Para senopati perang yang sedang tertidur pulas, banyak yang menjadi korban keganasan pedang Rakuti dan teman-temannya. Alkisah, ada seorang pemimpin pasukan pengawal raja, muda belia, gagah perkasa, satria utama, rahangnya kuat, bahunya kekar, dadanya lebar mengkilap, kulit yang merah bak tembaga seakan bersinar dan tidak mempan senjata. Dialah Gajah Mada. Waspada akan adanya keributan di luar, pimpinan pengawal raja sang gajah laksana lepas dari ikatan, segera masuk ke dalam kamar tidur sang Prabu. Prabu Jayanegara yang masih tertidur pulas segera diangkat dan dibawa lari mengungsi, diikuti oleh para prajurit pengawal raja yang masih setia. Rakuti sang penendam takkan lega hatinya sebelum ia bisa memangkatkan Sri Jayanegara. Akhirnya dia berusaha sekuat tenaga untuk mengejar dan menemukan Sri Jayanegara. Kisah ini mengambil latar belakang di daerah Pajarakan, atau sekarang lebih dikenal sebagai Kabupaten Probolinggo. Pajarakan adalah daerah asal Rakuti, salah satu dari 7 Dharma Putra bentukan Raden Wijaya. Dharma
Dharma Putra sendiri adalah jabatan yang diberikan kepada Raden Wijaya, raja pertama kerajaan Majapahit, dan berisi pegawai-pegawai istimewa yang disayangi raja. Adapun ketujuh Dharma Putra tersebut adalah Rakuti, Rasemi, Ratanca, Rawedeng, Rayuyu, Rabanya, Rapangkah, dan kesemuanya tewas dalam pemberontakan pada masa pemerintahan Jayanegara, raja kedua Majapahit setelah Raden Wijaya. Kitab Pararaton selanjutnya mengisahkan adanya pemberontakan selanjutnya yang dipimpin oleh Rakuti pada tahun 1319. Pemberontakan ini terjadi langsung di ibu kota Majapahit dan jauh lebih berbahaya dibandingkan pemberontakan Rasemi. Meskipun demikian, Jayanegara sekeluarga berhasil melarikan diri dengan dikawal para prajurit Bayangkari yang dipimpin seorang bekel bernama Gajah Mada. Setelah mengamankan rajanya di desa Badander, Gajah Mada kembali ke ibu kota untuk mencari dukungan dari para pejabat dan juga rakyat di ibu kota. Setelah meyakini kalau pemberontakan Rakuti ternyata tidak dapat dukungan masyarakat, maka Gajah Mada pun berhasil memusnahkan gerombolan Rakuti. Setidaknya itulah yang diyakini oleh Gajah Mada dan Mahapati, bahwa Rakuti dan Rasemi sudah mati. Namun mereka memang tidak pernah menemukan mayat mereka berdua.